Malam itu, di sudut dapur yang remang, batas antara majikan dan pembantu lenyap seketika. Napas kami beradu cepat, aroma keringat bercampur tanah dari tubuhnya terasa lebih memabukkan daripada parfum impor termahal yang kupunya. Tangan kasarnya yang penuh kapalan menggenggam jemari halusku yang gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar diinginkan sebagai wanita, bukan sebagai pajangan. Orang luar bilang ini skandal menjijikkan, aib bagi keluarga terpandang. Tapi saat dia menatapku lekat, aku tahu satu hal. Aku rela menukar seluruh berlian dan aset miliaran ini hanya demi bisa terus berada dalam pelukan sederhananya yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silahkan tulis amin ya robbal alamin di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang luar biasa. Sekarang, izinkan aku membawa kalian mundur ke masa lalu, ke hari di mana sangkar emasku mulai retak dan aku memutuskan untuk berhenti berpura-pura bahagia. Simak kisahnya sampai akhir. Aku masih ingat betul bagaimana rasanya terbangun di pagi itu. Sebuah pagi yang sebenarnya tak berbeda dengan ratusan pagi sebelumnya dalam 2 tahun terakhir ini. Udara di dalam kamar utamaku selalu disetel pada suhu 20 derajat Celcius. Dingin yang menusuk namun steril, seolah-olah dirancang untuk membekukan waktu dan emosi. Aku membuka mata dan menatap langit-langit kamar yang tinggi, dihiasi lampu kristal yang harganya setara dengan biaya hidup 10 keluarga selama setahun, namun bagiku, benda itu hanyalah saksi bisu dari kesepian yang menggantung di udara. Ranjang ukuran besar ini terasa seperti samudra luas yang kosong, tempat aku tenggelam setiap malam dalam mimpi-mimpi buruk yang tak pernah benar-benar pergi. Saat kakiku menyentuh lantai marmer yang dingin, sensasi beku itu merambat naik ke tulang punggung, mengingatkanku bahwa aku masih hidup meski rasanya jiwaku perlahan-lahan mati. Rutinitas pagiku adalah sebuah koreografi yang dipelajari dengan sempurna namun tanpa nyawa. Mencuci wajah dengan sabun berharga jutaan rupiah, menatap pantulan wajahku di cermin besar berlapis emas, dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita cantik dengan mata kosong yang sedang menatapku balik itu? Rumah di kawasan elit Jakarta Selatan ini bukanlah istana bagiku, melainkan sebuah kuburan megah. Orang-orang di luar sana, mereka yang hanya melihat dari balik pagar tinggi atau menyimak sekilas lewat unggahan media sosial, mungkin berpikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Mereka melihat mobil Alphard hitam mengkilap yang terparkir rapi di garasi, tas-tas bermerek dari Paris yang berderet di lemari kaca, dan deposito miliaran rupiah yang ditinggalkan mendiang suamiku. Namun mereka tidak pernah tahu rasanya duduk di ujung meja makan jati sepanjang 3 meter itu sendirian, hanya ditemani denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen. Sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga terasa hambar di lidahku, bukan karena kurang bumbu, tapi karena tidak ada percakapan, tidak ada tawa, tidak ada kehidupan yang menyertainya. Teman-teman sosialitaku hanya datang ketika ada pesta atau arisan, membawa senyum palsu dan pujian yang terasa seperti plastik. Di balik senyum sopan yang kuberikan pada mereka, ada jeritan panjang yang tertahan di tenggorokan, sebuah keinginan putus asa untuk didengar, untuk dipeluk bukan karena hartaku, tapi karena aku adalah manusia yang rapuh dan butuh sandaran. Di tengah kehampaan yang nyaris membuat gila itu, mataku mulai menangkap satu pergerakan yang berbeda di halaman belakang. Ada seorang tukang kebun baru yang mulai bekerja seminggu yang lalu, namanya Bayu.
Pemuda yang kulitnya sawo matang terbakar matahari dan tangannya kasar oleh kerja keras. Dari balik jendela kaca besar, aku sering diam-diam memperhatikannya. Dia berbeda dengan pekerja lain. Bayu bekerja dengan ketenangan yang aneh, seolah-olah dia sedang merawat makhluk hidup yang berharga. Ada kedamaian di wajahnya saat dia duduk beristirahat di bawah pohon, memakan bekal nasi bungkus sederhana dengan lahap. Pemandangan itu, kesederhanaan yang begitu telanjang dan jujur itu, entah mengapa menyentuh sisi hatiku yang paling dalam. Suatu sore yang mendung, ketika awan kelabu menggantung rendah di langit Jakarta, pertahananku akhirnya runtuh juga di gazebo taman belakang. Hari itu adalah peringatan kematian suamiku, dan aku justru disergap trauma masa lalu yang kembali mencekik leherku. Bayangan wajahnya yang merah padam saat memarahi dan merendahkanku berputar-putar di kepala. Aku lari ke gazebo, duduk meringkuk memeluk lutut, dan membiarkan air mata yang selama ini kutahan tumpah ruah. Aku menangis tanpa suara, merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Angin sore yang membawa aroma tanah basah tidak mampu menyejukkan panas di hatiku. Di tengah badai tangis itu, tiba-tiba aku merasakan kehadiran seseorang. Aku mendongak, mataku menangkap sosok Bayu berdiri tidak jauh dariku. Tubuhnya sedikit basah oleh gerimis. Dia tidak lari karena takut, dia juga tidak berpura-pura tidak melihat. Dia berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata yang teduh dan penuh kekhawatiran. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengulurkan sapu tangan kain katun berwarna biru pudar itu ke arahku. Suaranya terdengar pelan saat dia meminta maaf karena lancang, lalu memintaku untuk tidak bersedih karena menurutnya nanti bunga-bunga di taman ini akan ikut layu jika melihatku menangis. Kalimat sederhana itu menghantam dadaku lebih keras daripada puisi cinta manapun. Aku menerima sapu tangan itu, merasakan kehangatan aneh menjalar di dada. Detik itu, dia telah menyalakan sebuah lilin kecil di dalam hatiku yang sudah lama gelap gulita. Sejak sore itu, teras belakang bukan lagi sekadar area transisi, melainkan menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa bernafas lega. Rutinitas soreku berubah drastis. Kini setiap pukul 4 sore, aku akan membawa nampan berisi teh hangat dan camilan kecil, duduk di kursi rotan, dan membiarkan batas sosial antara majikan dan pekerja itu perlahan-lahan terkikis. Awalnya kami hanya bicara soal tanaman, topik yang aman dan berjarak. Namun, Bayu memiliki cara mendengarkan yang unik. Matanya yang jernih menatapku seolah setiap kataku adalah hal penting, membuatku merasa divalidasi sebagai manusia. Suara gunting rumput yang beradu menjadi irama latar yang menenangkan. Aku mulai kecanduan pada kehadirannya, pada cara dia menyeka keringat, dan pada senyum santunnya. Perlahan tapi pasti, topik pembicaraan kami mulai menyelam lebih dalam. Entah keberanian dari mana, suatu hari aku mulai bercerita tentang malam-malam panjang penuh mimpi buruk yang kualami. Aku bicara soal rasa takut, soal bagaimana rasanya menjadi tawanan di rumah sendiri. Bayu mendengarkan sambil tetap jongkok mencabuti rumput liar. Dia tidak memberiku nasihat kosong. Dia hanya berkata pelan bahwa luka di hati itu ibarat tanah yang dicangkul. Awalnya sakit dan berantakan, tapi justru dari situlah benih baru bisa tumbuh subur nantinya. Analoginya sederhana, namun menelusup masuk ke sela-sela rusukku. Sebagai gantinya, Bayu mulai terbuka tentang hidupnya di desa. Dia bercerita tentang suara gemericik air sungai yang jernih, tentang bau asap kayu bakar saat ibunya memasak nasi liwet, dan tentang solidaritas tetangga yang tulus. Matanya berbinar saat menceritakan sawah hijau yang membentang luas. Ceritanya membawaku berimajinasi, membayangkan hidup tanpa alarm keamanan dan tanpa rasa was-was. Lewat ceritanya, aku seperti diajak bertamasya keluar dari sangkar emasku. Aku mulai membenci marmer dingin di bawah kakiku dan merindukan tanah basah yang diceritakannya. Kedekatan kami mencapai puncaknya pada suatu sore yang cerah ketika pohon mangga sedang berbuah lebat. Bayu memanjat batang pohon itu, gerakannya lincah dan kuat. Dari atas dahan, dia melemparkan candaan ringan.
Saat dia turun dan menyerahkan buah mangga yang baru dipetik, jari kami bersentuhan. Sengatannya terasa sampai ke ulu hati. Kami duduk di undakan teras, mengupas mangga itu dan tertawa lepas saat jus mangga meleleh sampai ke dagu. Itu adalah tawa paling jujur yang pernah Tuh keluarkan dalam 5 tahun terakhir. Momen itu terasa begitu intim, sebuah keintiman jiwa yang terjalin lewat kesederhanaan. Namun, kebahagiaan sesaat itu hancur berantakan ketika suara deru mesin mobil mewah terdengar. Jantungku mencelos saat melihat sosok Tante Ratna, kakak mendiang suamiku, melangkah masuk ke halaman belakang dengan angkuh. Dia mengenakan setelan batik sutra merah marun dan kalung emas tebal. Tatapannya langsung menyambar kami berdua, tajam dan penuh selidik. Tawa kami mati seketika. Bayu yang sadar akan posisinya langsung berdiri tegak, menundukkan kepala dan mundur menjauh. Aku melihat tangan Bayu meremas ujung kaosnya yang lusuh dan itu membuat darahku mendidih. Tante Ratna langsung menarik lenganku kasar, menyeretku masuk ke ruang tengah. Di dalam ruangan ber-AC itu, kata-katanya meluncur pedas. Dia menghina kedekatanku dengan Bayu sebagai sesuatu yang menjijikan. Dia menuduhku sedang bermain api dengan pembantu rendahan yang mungkin hanya mengincar hartaku. "Jangan murah, Elara, ingat siapa kamu dan siapa dia," bentaknya. Namun anehnya, cacian itu tidak membuatku takut. Justru sebaliknya, setiap kata hinaan itu memperjelas perasaanku. Peringatan keras itu menjadi bensin yang menyiram api di hatiku. Di tengah omelannya, aku sadar satu hal yang menakutkan. Aku membutuhkan Bayu bukan sebagai pelarian, tapi sebagai satu-satunya hal nyata di dunia palsu ini. Hujan malam itu turun dengan kemarahan yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Suara guntur menggelegar sahut menyahut, namun di sudut sempit dapur kotor bagian belakang, aku justru menemukan ketenangan. Malam itu aku melanggar semua aturan. Aku duduk bersila di atas tikar pandan usang bersama Bayu. Di depan kami hanya ada 2 piring nasi goreng kampung yang dimasak Bayu. Uap panasnya mengepul membawa aroma bawang putih dan terasi jauh lebih nikmat daripada hidangan hotel. Di ruang sempit itu, aku merasa dinding status sosial di antara kami benar-benar runtuh. Kami bicara tentang mimpi-mimpi sederhana, tentang keinginan memiliki rumah kecil dengan halaman luas. Namun kedamaian rapuh itu pecah berantakan ketika suara gedoran kasar menghantam pintu. Pintu terpentang lebar dan masuklah rombongan Tante Ratna diapit oleh 2 sepupu laki-laki mendiang suamiku. Wajah mereka merah pada menahan amarah. Air hujan dari payung mereka menggenangi lantai dapur, seolah mencemari tempat suci kami. Tatapan mereka menyapu kami dengan jijik. Jantungku berdegup kencang hingga rasanya sakit. Tidak ada salam, yang ada hanya teriakan histeris Tante Ratna yang menuduhku perempuan murahan karena makan di lantai bersama pembantu. Situasi berubah menjadi mimpi buruk ketika salah satu sepupu suamiku mencengkeram kerah kaos Bayu, memaksanya berdiri dengan kasar hingga piring nasi terpelanting pecah. Tante Ratna melemparkan sebuah kotak perhiasan kosong ke lantai. Dengan suara melengking, dia menuduh Bayu telah mencuri cincin berlian peninggalan ibu mertuaku. Itu fitnah yang keji. Bayu tidak melawan, dia hanya diam, membiarkan tubuhnya didorong dan dicaci maki. Matanya menatapku dengan sorot yang begitu pedih dan pasrah, seolah dia sudah tahu takdir orang kecil yang berani bermimpi. Aku berusaha maju, berteriak membela Bayu tapi suaraku tenggelam. Tante Ratna mencengkeram lenganku dengan kuku tajamnya. Dia mengancam akan menyebarkan cerita bahwa janda muda ini telah diguna-guna oleh tukang kebun demi harta. Ancaman itu serius, mereka tidak peduli padaku. Mereka hanya peduli pada aset dan nama baik keluarga. Puncak dari kekacauan itu adalah saat mereka menyeret Bayu keluar, mendorongnya keras-keras hingga dia terjerembab ke tanah becek di halaman belakang. Kilat menyambar menerangi sosoknya yang basah kuyup dan wajahnya yang lebam. Dia berusaha bangun, tapi tidak sekalipun dia menatapku dengan benci. Di tengah guyuran hujan, dia menatapku dengan pandangan memohon agar aku tetap kuat dan tidak melawan demi keselamatanku sendiri. Hujan menyamarkan air mataku. Aku ingin lari mengejarnya, tapi tubuhku ditahan kuat. Aku hanya bisa berteriak memanggil namanya dengan putus asa.
Malam itu berakhir dengan suara pintu gerbang besi yang ditutup keras. Bayu pergi menembus badai tanpa menoleh lagi. Saat rombongan Tante Ratna pergi dengan kepuasan, meninggalkan aku sendirian di dapur yang berantakan, aku merasakan kesunyian yang mengerikan. Rumah mewah ini tiba-tiba terasa seperti monster. Aku menatap kegelapan di luar jendela, dan di saat itulah sebuah keputusan nekat tumbuh di hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Selama 7 hari setelah malam jahanam itu, aku hidup seperti hantu yang bergentayangan di dalam rumahku sendiri. Aku mengurung diri di kamar, menolak makan, dan mematikan ponsel. Awalnya, aku tenggelam dalam rasa kehilangan yang pekat, menangisi Bayu dan membayangkan wajahnya yang lebam. Namun, di hari ke-7, saat aku menatap pantulan wajahku di cermin, rasa sedih itu mengkristal menjadi kemarahan yang fokus. Aku sadar menangis tidak akan membawanya kembali. Harta inilah yang menjadi racunnya, dan aku memutuskan untuk membuang racun itu dari hidupku. Langkah pertamaku adalah pembersihan rahasia. Aku menghubungi seorang kolektor barang mewah pre-loved. Di atas kasur king size, aku menjejerkan puluhan tas branded yang dulu kubeli demi validasi. Saat kolektor itu memeriksa barang-barangku, aku hanya merasakan kelegaan yang aneh. Aku menjual semuanya dengan harga miring demi likuiditas yang tak terdeteksi keluarga. Uangnya ku transfer ke rekening baru atas nama gadisku. Tidak berhenti di situ, aku juga melepas mobil sport 2 pintu milikku melalui dealer kenalan yang bisa tutup mulut. Rasanya ganjil melihat mobil itu dibawa pergi, tapi dengan perginya benda-benda itu, aku merasa lapisan kulit Nyonya Elara yang palsu mulai terkelupas. Aku menelanjangi diriku menjadi perempuan biasa, dan anehnya, aku merasa lebih kaya akan harapan. Setelah urusan finansial selesai, tibalah bagian tersulit namun paling membebaskan. Malam sebelum kepergianku, aku menulis surat tangan untuk Tante Ratna. Aku menyatakan pengunduran diriku dari yayasan dan melepaskan hak tuntutan atas aset properti dan perusahaan. Di atas surat itu, aku meletakkan setumpuk kunci rumah, brankas, dan mobil. Aku meninggalkan semuanya di sana sebagai pernyataan bisu bahwa mereka boleh ambil kembali semua emas itu karena aku sudah mengambil kembali jiwaku. Aku tidak peduli lagi bagaimana reaksi mereka nanti. Malam itu aku tidak tidur. Aku mengepak hidupku ke dalam satu koper kabin kecil. Aku melewatkan gaun-gaun sutra dan justru meraih tumpukan kaos oblong polos serta celana jeans. Aku tidak membawa perhiasan berlian, hanya cincin kawin polos dari orang tuaku. Setiap helai baju yang kumasukkan terasa seperti menyusun identitas baru. Pukul 4 pagi saat langit Jakarta masih gelap gulita, aku melangkah keluar dari pintu utama tanpa menoleh ke belakang. Udara pagi yang lembab menusuk kulit, tapi itu adalah dingin yang menyegarkan. Aku berjalan kaki menyusuri jalanan komplek elit yang sunyi, menyelinap keluar gerbang seperti penjara yang membebaskan diri dari penjara. Di pinggir jalan raya, aku menetop taksi biru biasa. Saat supir bertanya tujuan, aku menjawab dengan mantap, "Ke terminal bus, Pak." Mobil itu melaju meninggalkan gedung pencakar langit, membawaku menuju ketidakpastian yang indah, menuju tempat di mana aku berharap bisa menemukan kepingan hatiku yang hilang. Perjalanan menuju kampung halaman Bayu adalah sebuah ziarah panjang yang melelahkan fisik namun menyembuhkan batin. Selama 8 jam, aku terguncang di dalam bus bumel yang penuh sesak, berimpitan dengan pedagang pasar, ditemani asap rokok dan musik dangdut. Dulu, situasi ini pasti membuatku jijik, tapi hari itu aku menikmatinya sebagai sensasi kebebasan. Angin panas yang masuk dari jendela menampar wajahku. Aku menatap keluar, melihat gedung tinggi berganti menjadi sawah dan bukit hijau. Setiap kilometer terasa seperti melepaskan beban di pundak. Aku hanya bermodal nama desa dan tekad yang nekat, tapi hatiku bernyanyi riang. Sesampainya di terminal kecil, aku menyambung perjalanan dengan ojek motor tua menyusuri jalan berbatu. Matahari sudah condong ke barat saat aku tiba di sebuah desa terpencil yang berbau cengkeh kering. Di sini, orang asing disambut dengan senyum ramah, bukan tatapan curiga.
Jantungku berdegup kencang saat melangkah menyusuri jalan setapak tanah liat. Sepatu kets putihku sudah berubah warna menjadi lumpur. Langkahku semakin cepat ketika mataku menangkap sebuah gubuk kayu sederhana di ujung jalan tanpa pagar tinggi menyatu dengan alam. Di sanalah aku melihatnya. Bayu sedang berada di samping rumah, bertelanjang dada, mengayunkan cangkul membelah tanah. Aku berhenti sejenak, menahan nafas, merekam pemandangan seorang pria yang bekerja keras dengan bermartabat. Aku memanggil namanya pelan, dia berhenti mencangkul, tubuhnya menegang, lalu perlahan menoleh. Cangkul di tangannya terlepas jatuh. Matanya membelalak tak percaya, menatapku dari ujung rambut hingga kaki, seolah memastikan aku nyata. Kami hanya berdiri diam, saling tatap, membiarkan mata kami berbicara tentang rindu. Perlahan dia berjalan mendekatiku, ragu-ragu. "Ibu," bisiknya lirih. Aku menggeleng kuat, air mataku menetes lega. "Elara," koreksiku. "Panggil aku Elara, aku bukan majikanmu lagi." Saat dia sadar bahwa aku benar-benar meninggalkan istana emasku demi menemukannya, pertahanannya runtuh. Dia jatuh berlutut, memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Aku ikut bersimpuh di tanah becek itu, memeluknya erat. Sore itu, kami menangis bersama merayakan kemenangan cinta. Malamnya, kami duduk di beranda rumah panggung. Tidak ada lampu kristal, hanya lampu minyak yang apinya bergoyang. Di depan kami tersaji singkong rebus dan teh tubruk. Kami makan dalam diam yang nyaman. Aku menceritakan semua kegilaanku dan dia mendengarkan sambil menggenggam tanganku erat. Di rumah kayu yang berderit ini, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kami tidak punya apa-apa untuk dicuri, tapi kami memiliki segalanya, ketenangan, kepercayaan, dan kebersamaan. Sekarang, saat aku menuturkan kisah ini, aku sudah bukan lagi janda kaya raya. Aku adalah istri seorang petani desa. Tangan dan kulitku berubah karena kerja keras, tapi aku bahagia. Orang-orang mungkin menertawakan aku, tapi mereka tidak tahu bahwa akulah yang menang. Aku menukar neraka berlapis emas dengan surga kecil yang nyata. Jika kalian tanya apakah aku menyesal, jawabanku tegas, tidak sedetik pun. Karena pada akhirnya, kemewahan sejati bukanlah tentang seberapa mahal barang yang kau miliki, tapi tentang seberapa tenang jiwamu saat kau memejamkan mata di malam hari. Dan di sini, di balik pagar-pagar kayu yang reot ini, aku akhirnya menemukan hidupku kembali. Sekarang, setiap kali aku duduk di teras rumah kayu ini, memandang suami sederhanaku yang pulang dengan keringat namun penuh senyum, aku sadar satu hal. Kemewahan sejati bukanlah angka di rekening bank, melainkan ketenangan saat memejamkan mata di malam hari. Kisah Elara dan Bayu ini adalah fiksi yang kami angkat serealistis mungkin sebagai cermin bahwa terkadang kita harus berani melepaskan genggaman pada dunia untuk bisa merangkul kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih dari hati terdalam karena sudah setia mendengarkan perjalanan ini sampai detik terakhir. Jika kisah ini menyentuh relung hati Anda, mohon dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan hikmah apa yang paling berbekas bagi Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah kehidupan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum.